Novel Baswedan adu domba PGI dan juga KPK, ditulis oleh Manuel di seaworld.com. Novel Baswedan ini nggak tahu malu, dia ini nggak tahu diri, dia selalu bermain menjadi korban, padahal dia yang secara aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan tes wawasan kebangsaan alias TWK, dan juga terindikasi mengarah ke radikalisme yang bertentangan dengan prinsip Pancasila. Dia sudah tidak bisa mencari dukungan kepada Rizik Syihab karena dia sendiri sudah dipenjara. Dia mencari orang-orang yang memiliki pemikiran sejenis, yakni ke domba gurun. Novel Baswedan kenapa nggak cari dukun ke MUI saja? Kenapa harus ke gereja? Begini analisisnya. Kita tahu bagaimana Anies Baswedan dulu yang adalah sosok yang didukung mutlak oleh FPI, HTI, Rizik, dan juga para pengacau. Menjadi sosok yang kelihatannya santun. Dia ini memanfaatkan radikalisme dan kebencian dari umat kepada Ahok untuk mendapatkan kemenangan. Tapi dia adalah sosok yang juga mencari dukungan dari kaum yang dianggap minoritas. Dia ini menjalankan politik dua kaki, kalau nggak mau dikatakan politik dua muka. Di satu sisi, dia ingin pribumi bangkit. Tapi di sisi lain, dia memanfaatkan juga politik merangkul kaum minoritas. Dan apa yang terjadi? Sukses besar. Anies menang di Jakarta dan mendapatkan kemenangan dari pembenaran ketakutan. Dengan toping merangkul minoritas, dia sampai pakai baju merah ke acara Imlek, lalu masuk gereja, yang katanya Abdul Somad pendukung militannya haram. Apa yang dilakukan Anies dulu, dilakukan juga sama persis oleh Novel Baswedan. Dia datang ke gereja meminta dukungan agar tidak dianggap Taliban. Membantah ke Talibannya ke gereja. Kenapa nggak membantah dirinya Taliban di masjid? Kenapa harus ke persekutuan gereja? Atau jangan-jangan Novel Baswedan mulai sadar bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Justru tindakan yang dilakukan oleh Novel Baswedan dan teman-teman membuktikan bahwa mereka memang nggak layak kerja di lembaga negara. Isu agama dimainkan. Tapi bahaya sekali, Novel Baswedan ini kelihatannya ingin mengadu domba umat Kristen dengan pemerintah. Ingin mengajak pihak lain untuk melawan keputusan lembaga negara. Ini adalah sebuah strategi yang mirip dilakukan oleh Anies Baswedan. Menjijikan, orang ini layak untuk dibuang. Kalau Novel mau berjuang, silakan berjuang sendiri. Gak usah bawa-bawa lembaga gereja. Saya sebagai orang Kristen gak terima dengan cara Novel Baswedan memanfaatkan PGI untuk melakukan tindakan politiknya. PGI itu urusannya sama HAM orang Poso. Jangan brengsek dong. Apalagi Novel pernah membuat statement bahwa dia mau resign. Kenapa sekarang malah cari muka sama PGI dan PGI? Bahkan terpengaruh dengan mengatakan bahwa mereka prihatin soal keputusan 75 kadrun itu diberhentikan KPK. Lagi pula, bukan karena Novel Taliban saja. Tapi 75 kadrun itu ada yang ngaku kalau mereka setuju dengan wig-wig bebas dan juga kumpul kebo. Seharusnya PGI kalau mau bikin statement, dukung pemecatan mereka dong. Lah kok pembela kumpul kebo malah dibela PGI? Pemecatan buat Novel dan 74 kadron lain itu sudah harga mati. Gak bisa dibantah lagi. Pihak PGI itu sebenarnya ngapain sih? Apa yang menjadi maunya mereka? Tapi terlepas dari PGI komentar apa, saya sangat mengutuk tindakan Novel mencari perhatian ke kaum agama ini. PGI tidak ada urusannya sama urusan tes wawasan kebangsaan. PGI ini seharusnya urus urusan pembantaian orang-orang Kristen di Poso. Novel kelihatan banget nafsu berpolitiknya di KPK. Ia ingin menguasai KPK. Kelihatan banget ingin menyelamatkan Anies Baswedan yang sekarang sudah mulai diincar oleh orang-orang baik di KPK. Yang tegak lurus tanpa pandang bulu. Dulu ngotot mau keluar, sekarang ngotot nggak mau keluar. Manusia macam apa Novel Baswedan ini? Lama-kelamaan Novel Baswedan ini semakin terlihat seperti provokator yang ingin merusak sendi-sendi kebangsaan. Kita tahu Jokowi dan PGI ini tidak ada masalah apa-apa. PGI dan pimpinan KPK ini tidak ada apa-apa. Dengan kehadiran Novel di PGI, kita tahu. Memangnya PGI itu depnaker. Kalau mau ngadu, ngadulah ke depnaker. Karena ini urusan kerjaan, bukan urusan agama. Dia itu licik, ingin menggunakan elemen agama untuk menyerang Jokowi. Mirip banget dengan strategi sepupunya. Dari mereka, tidak ada orang yang lebih jahat dari orang yang beragama menggunakan agama untuk menghancurkan sebuah bangsa. Begitulah jahat-jahat. Vonis Rizik tak sebanding dengan dramanya, ditulis oleh Alifur Rahman di seaworld.com.
Saya sudah memprediksi Rizik akan divonis ringan karena kasus hukumnya hanya soal kerumunan dan swab test, bukan kasus berat. Tapi saya nggak menyangka akan sangat jauh lebih ringan dari tuntutan. Dua kasus hukum yang melanda Rizik hanya divonis 8 bulan penjara dan denda 20 juta rupiah subsider 5 bulan penjara. Sederhananya, Rizik hanya akan menjalani 8 bulan penjara. Karena denda 20 itu sudah pasti bisa dia bayarkan. Cukup open donasi tertutup, bisa langsung terkumpul 20 juta. Bagi saya ini tidak sebanding dengan drama-drama yang sudah terjadi semasa persidangan. Mulai dari pakai shawl Palestina, nangis-nangis, marah-marah ngancam hakim sampai sholat di ruang sidang. Dramanya banyak banget, sementara hukumannya cuma 8 bulan. Itu artinya kalau dipotong masa tahanan, Rizik akan bebas sekitar bulan Agustus depan. Cuma 2 bulan lagi. Gila. Denda 20 juta rupiah itu juga tidak sebanding dengan pengamanan semasa persidangan. Tapi ya mau gimana lagi, memang ini kasus ringan, hanya soal kerumunan dan juga tes swab. Tapi ada satu kasus lagi yang menurut saya layak untuk ditunggu kelanjutannya, yakni kasus hukum yang dialami oleh Munarman. Kasus pengacauan yang melibatkan anggota FPI di berbagai daerah itu jelas kasus besar. Ancaman hukumannya pasti lebih dari 5 tahun atau bahkan hukuman mati. Pertanyaannya, apakah Rizik sebagai ketua FPI terlibat dalam kasus pengacauan yang melibatkan anak buahnya? Jika sampai ada bukti keterlibatan Rizik, maka jelas ancaman hukumannya tak akan hitungan bulan. Tapi, bagaimana kalau tidak terlihat? Itu jelas lebih menarik lagi. Karena itu justru membenarkan bahwa Rizik ini hanya bonekanya Munarman yang tidak tahu apa-apa soal FPI dan jaringannya. Tidak tahu soal logistiknya, hanya bisa orasi dan memimpin demo. Ibaratnya kayak AHY lah, tiba-tiba jadi ketum, tapi di bawah yang mengkoordinasi itu adalah peran SBY. Cuma bedanya AHY juga nggak bisa orasi. Jadi, misal Rizik nantinya tidak terlibat, itu artinya dia akan kembali ke tengah-tengah kita dan mungkin akan melancarkan provokasinya lagi. Mungkin Rizik memang utusan Tuhan untuk mengetes dan menguji kesabaran kita sebagai hamba. Cuma pada intinya, Rizik sudah dinyatakan bersalah dan divonis hukuman. Itu saja sudah cukup untuk membuat Rizik menyandang status sebagai narapidana di 3 presiden berbeda. Konsisten dan istiqomah sekali. Maka kalau nanti 2024 ada pergantian presiden, terbuka kemungkinan Rizik akan masuk penjara lagi. Dari kasus ini mestinya negara ini sadar, pemerintah dan aparat sadar, bahwa Rizik itu juga hanya manusia biasa yang sangat lemah. Terbukti ketika ditangkap, ditahan, dan dipenjara, tidak ada pergolakan berarti, tidak ada demo, tidak ada kerusuhan, biasa saja. Maka ke depan ini penting untuk dijadikan pelajaran. Misal Rizik macam-macam lagi, bikin ulah lagi. Mestinya kita tidak segan-segan menangkapnya lagi. Bukankah tidak susah nangkap Rizik? Tinggal tangkap aja kan? Dan ini juga semakin meyakinkan kita bahwa pembubaran FPI yang semula sempat ragu-ragu bahkan mundur bertahun-tahun, padahal aslinya bersama dengan pembubaran FPI, itu juga ternyata bukan hal yang luar biasa. Setelah FPI dibubarkan, ya tidak ada apa-apa. Prediksi gejolak dan demo yang disampaikan oleh beberapa pihak rupanya tidak terbukti di lapangan. Semoga dengan pelajaran penting ini, Indonesia bisa lebih tegas terhadap kelompok radikal. Semoga Rizik menyusul orang-orang yang sebelumnya sudah pernah ditahan, yang setelah keluar jauh lebih hati-hati atau tidak menarik lagi. Jadi, mari kita nikmati sampai 2 bulan ke depan atau bulan Agustus. Kita akan istirahat dari drama-drama Rizik. Berharap nanti di bulan Agustus tidak ada drama lanjutan. Tapi misal Rizik nantinya masih tetap seperti biasa, kembali menebar propaganda. Mungkin memang itulah konsekuensi negara yang punya partai dengan ideologi berbasis Ikhwanul Muslimin. Orang-orang seperti Rizik akan selalu dimanfaatkan untuk menarik suara demi sebuah hasil kemenangan di pemilu. Ya, samalah seperti penyanyi dangdut yang ada di semua kampanye. Tugasnya memang menarik kerumunan. Bedanya, kalau penyanyi dangdut enak dilihat,